Saya naik lift bersama tetangga. Yang baru pindah tiba-tiba mati lampu. Seorang pemuda tinggi 1,88 meter duduk meringkuk di sudut. Tubuhnya terus bergetar. Saya melangkah mendekat untuk peduli. Dia segera menggenggam erat pergelangan tangan saya. Wajahnya pucat. Maaf, saya sedikit takut gelap. Bolehkah aku memelukmu sebentar? Aku ragu sebentar lalu dengan pelan menjawab. Detik berikutnya, tubuhnya yang panas memelukku erat. Dua lengan mengencang di pinggangku. Tiba-tiba di depanku muncul deretan komentar. Berlari melintasi layar. AAA pemeran utama laki-laki mengintip dari balik semak sudah berapa lama. Akhirnya bisa memeluknya. Ruang tertutup hanya ada 2 orang. Penyakit rindu kulit dari tokoh utama kembali kambuh. Tetangga baru saya baru saja pindah ke apartemen sebelah. Dia memiliki bahu lebar dan pinggang ramping. Wajah tampan. Ketika tidak berbicara, sikapnya dingin, jauh. Cara kamu membuat orang merasa sulit untuk didekati. Saat ini dia sedang berdiri di depan pintu rumahku. Mengetuk pintu dan tersenyum lembut. Mata yang bersinar cerah dan suara yang jernih. Halo, saya adalah tetangga baru yang pindah. Nama saya Giang. Saya terdiam beberapa detik. Sulit untuk keluar dari keterpesonaan karena kecantikannya. Halo, saya Hatue. Ada apa? Giang memberikan saya sekantong kue. Dengan lembut dia bilang, saya buat sendiri. Semoga di masa depan bisa lebih membantu. Saya mengulurkan tangan untuk menerimanya. Tanpa sengaja, saya menyentuh ujung jarinya. Giang menarik tangannya dan perlahan mengusap ujung jarinya. Setelah beberapa saat berbincang santai, kami juga bertukar kontak. Anggap saja sudah resmi berkenalan dengan tetangga baru. Sore hari setelah pulang kerja dari laboratorium, ketika saya masuk lift, saya melihat Giang berjalan di belakang saya 2 langkah. Tapi kebetulan juga baru saja pulang dari luar. Saya menyapa sebentar lalu menunduk sambil menggeser-geser ponsel. Lift perlahan naik ke atas. Tiba-tiba berguncang keras lalu berhenti mendadak. Selanjutnya adalah kegelapan yang menyelimuti. Saya menyalakan senter di ponsel dan bertanya padanya. Apakah kamu baik-baik saja? Giang sendiri terlihat tidak terlalu baik. Wajahnya pucat sekali. Dia menggelengkan kepala memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Saya menelepon minta tolong, tapi sinyal di dalam lift sangat buruk. Harus berusaha cukup lama baru bisa tersambung. Belum sempat bernafas lega setelah menelepon. Lift tiba-tiba jatuh sejenak, lalu berhenti mendadak. Setelah itu, Jiang Zi merengkuh saya, menarik seluruh tubuh saya ke pelukannya. Aroma kayu cedar yang samar di tubuhnya menusuk hidung saya. Beberapa detik kemudian, Jiang Zi baru melepaskan saya. Dengan suara lembut mengucapkan maaf dan mundur selangkah. Bersandar pada dinding lift, dia membungkuk perlahan, napasnya semakin berat. Jari-jari panjangnya menggenggam erat ujung bajunya di depan dada. Kamu kenapa? Tidak baik-baik saja? Keadaannya membuatku panik. Segera maju untuk memeriksa. Jiang Zi tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku. Wajahnya pucat. Maaf, aku agak takut gelap. Boleh peluk aku sebentar tidak? Aku ragu sebentar lalu menjawab pelan. Detik berikutnya, tubuhnya yang panas membara memelukku erat. Napas hangatnya meniup ke leherku. 2 lengannya melingkar dan menekan pinggangku. Di bawah sana sepertinya ada sesuatu yang menyentuh tubuhku. Saya tidak berpikir banyak, hanya mengira itu adalah ikat pinggangnya. Ya, ragu-ragu sedikit saya mencoba mengangkat tangan ke punggungnya. Perlahan menepuk-nepuk seperti untuk menenangkan. Tepat pada saat itu, suhu tubuh dan gigi seolah-olah menjadi lebih tinggi. Napas juga menjadi lebih cepat. Tidak tahu apakah karena ruangnya terlalu sempit dan kekurangan oksigen, atau tidak. Tapi aku mulai merasa sedang mengalami halusinasi. Di depan mataku tiba-tiba muncul serangkaian botol. Berjalan melintasi layar.
Tokoh utama bersembunyi di semak-semak dan mengintip berapa lama. Akhirnya bisa memeluknya juga. Ruang tertutup hanya ada 2 orang. Penyakit rindu sentuhan fisik dari tokoh pria utama kambuh lagi. Tokoh wanita utama malah kira itu sabuk. Haha, sayang sekali. Dia kan tidak pernah pakai sabuk. Aku berkedip beberapa kali. Lingkungan kekurangan oksigen membuat pikiranku agak lambat bereaksi. Sementara aku belum selesai mencerna tumpukan komentar yang membanjiri depan mata. Mereka terus berlari tanpa henti. Saya berusaha menerima informasi aneh ini, tapi belum sempat berpikir lebih jauh. Tiba-tiba terdengar suara tim penyelamat di luar. Apakah ada AI di dalam? Saya segera menjawab dengan keras. Ya, kami terjebak di sini. Setelah keluar dari lift, saya pulang ke rumah. Menemukan beberapa komentar aneh itu sudah hilang. Saya menghela napas lega. Memang karena kekurangan oksigen sampai mengalami halusinasi. Keesokan harinya Giang mengetuk pintu rumah. Saya sudah mengembalikan sikap dingin. Menjauh seperti sebelumnya. Terima kasih untuk kemarin. Kau bilang aku masak terlalu banyak. Tidak habis dimakan. Tidak tahu apakah kau mau makan bersama demi sopan santun. Pintu rumahmu masih terbuka. Aroma makanan dari dalam menyebar dan menggugah. Selera makanku, aku tidak bisa menahan diri dan mengangguk setuju. Tidak kusangka kau memasak sangat enak. Lebih lagi semua masakannya sesuai dengan seleraku. Dia tidak hanya memiliki penampilan yang benar-benar sesuai seleraku. Bahkan selera makannya juga cocok dengan mengejutkan. Aku tidak bisa menahan diri untuk makan tambahan 8 porsi nasi lagi. Sebagian besar makanan di meja. Abis aku habiskan dengan bersih. Giang tersenyum tipis. Kadang-kadang bahkan dengan sukarela mengambilkan makanan untukku. Ya ampun, ini tetangga jenis apa sih? Tepat saat aku sedang merenung tentang visi, tiba-tiba muncul komentar-komentar yang sudah akrab dari kemarin. Si kecil masuk ke rumah Nam utama. Seperti kelinci kecil yang secara otomatis melompat ke mulut serigala. Nam utama sudah tahu selera utama dari wanita utama sejak lama. Berlatih tanpa henti. Dari atas sampai bawah. Semuanya mengenai poin XP-nya. Tangan bergetar. Saya tak sengaja menjatuhkan satu sumpit ke meja. Mungkin saya memang harus ke rumah sakit jiwa. Mendengar suara, Giang bertanya peduli. Apa yang terjadi? Saya menggelengkan kepala. Pura-pura tenang. Membungkuk dan melanjutkan makan. Tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyentuh kaki saya. Saya menunduk dan melihat. Menemukan seekor kucing berwarna krem yang sedang menggosok-gosokkan tubuhnya. Kaki saya. Melihat saya menatapnya, kucing itu bahkan mengeong 2 kali. Saya tidak bisa menahan diri dan menggendongnya dengan senang sambil memuji. Sangat lucu. Dia terlihat persis seperti kucing liar. Saya pernah ingin mengadopsinya. Seketika muncul komentar lain. Itu kucing yang sama, sayang. Setiap kali kamu memberi makan kucing, tokoh utama selalu bersembunyi di sudut gelap mengamati kamu. Tokoh utama sudah bertindak lebih dulu mengadopsi kucing ini. Menjadikannya umpan untuk menjebak kamu. Lihatlah tatapan tokoh utama itu. Sangat ingin menjadi orang yang dipeluk. Melihat komentar ini, tangan saya yang sedang mengelus kucing tiba-tiba terhenti. Aku mengangkatnya dan melihatnya lebih dekat. Semakin aku melihat, semakin aku merasa familiar. Tepat saat itu Giang Ming. Aku tinolang tang gendei nen en han nuol. Kamu juga suka meoa. Aku gatdu. Dulu aku tung conoan RTN hiu. Kon kuyet din nengai hom saufen GP lai. Aku semang nove nuol. Tapi keesokan harinya tidak melihatnya lagi. Ternyata sudah diadopsi oleh dia. Segera, sebuah rangkaian komentar muncul di layar. Menyerahlah, sayang. Tokoh utama sudah menyelidiki kamu sampai ke akar-akarnya. Bahkan tahu warna celana dalam yang kamu suka. Pasangan tokoh utama yang basah dan misterius ini sangat menggoda. Ingin menyenangkan hati istri.
Pertama-tama harus menguasai perut istri. Tokoh utama cepat cari alasan untuk pergi. Jika tidak pergi sekarang, takutnya tidak ada kesempatan lagi. Melihat beberapa baris ini, akhirnya saya memastikan ini bukan ilusi. Saya melirik orang di depan saya. Giang memiliki 5 kualitas yang halus. Cara bersikap yang tenang dan sopan. Juga bisa memasak dengan baik. Mencintai hewan. Melihatnya bagaimana. Juga tidak ada yang terlihat mirip dengan tipe pria utama. Suram yang ditekankan oleh beberapa komentar. Tepat saat itu, telepon dari kakak senior berdering. Memberitahu bahwa di laboratorium ada proyek yang mendesak. Saya buru-buru menjelaskan situasi kepada Giang sendiri. Lalu segera pergi. Dia juga sangat perhatian. Tersenyum pengertian tanpa menyulitkan saya. Keluar dari rumah saya dengan cepat. Menghapus komentar aneh itu dari kepala. Meninggalkan laboratorium. Hari sudah berganti ke hari berikutnya. Sungguh menyesal. Maafkan saya. Kali ini proyeknya sangat mendesak. Jadi biarkan saya kerja lembur selama 24 jam. Saya sudah meminta izin kepada atasan. Setengah bulan ke depan kamu bisa istirahat. Tidak ada pekerjaan mendesak lagi. Terima kasih, kakak. Ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. BHONG punggung MI Bang NGUY. Kakak, untuk menyatakan rasa penyesalan, dengan antusias menawarkan untuk mengantar saya pulang. Aku juga tidak menolak. Sampai di rumah dengan tubuh yang lelah. Aku mandi seadanya, lalu langsung jatuh ke tempat tidur dan tidur nyenyak. Dalam mimpi aku merasakan tatapan yang melekat pada tubuhku, diikuti dengan ciuman ringan yang menyentuh punggung tangan. Di tengah setengah sadar terdengar suara berbisik lembut di telinga. Sungguh ingin menyembunyikanmu hanya untukku saja. Setelah tidur yang nyenyak, aku terbangun karena lapar. Kacau, bangkit mencari makanan. Oh, aneh sekali. Sebelum tidur aku sudah merapikan kamar. Kenapa terlihat rapi begini? Aku hanya berpikir bahwa aku tertidur dan pikiran ini campur aduk. Setelah makan sedikit, rasa lapar itu hilang. Semangatku juga lebih segar. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Saya baru saja membuka pintu. Giang sudah muncul di depan. Hanya mengenakan jubah mandi. Tetesan air yang jernih masih menempel di dada telanjangnya. Beberapa tetes perlahan mengalir di sepanjang garis V, menghilang ke dalam kulit yang tersembunyi di balik jubah. Gigi sedikit menggantung, bulu mata panjang menurun membentuk bayangan lembut. Telinga sedikit memerah, tidak berbeda jauh dari seekor rubah jantan yang sengaja menggoda orang. Tue, pemanas air di rumah saya rusak Roy. Boleh saya pinjam kamar mandi Kong? Muka saya tanpa sadar menjadi panas. Cepat-cepat menyingkir memberi jalan. Tentu saja boleh. Giang sendiri melangkah masuk. Baru saja hilang dari pandanganmu. Komentar-komentar yang tadinya hilang kembali bermunculan seperti lebah yang sarangnya pecah. Anak ini tiap hari tidak melakukan apa-apa. Hanya sibuk mengetuk pintu kamar istri. Baru saja membuka pintu. Dadakan dada kekar dari tokoh utama pria. Hampir menabrak langsung ke wajah tokoh utama wanita. Kenapa dia tidak merah wajah? Pemanas air di rumah tokoh utama pria rusak ya. Hanya alasan untuk menggoda saja. Bukannya karena melihat kakak senior mengantar tokoh utama wanita pulang. Kan, sudah marah banget, kan? Melihat saat tidur saja belum cukup. Sekarang harus langsung mempesona secara pribadi. Saya perlahan-lahan mencerna isi komentar ini. Tiba-tiba menemukan sebuah pola. Sepertinya mereka hanya muncul saat saya ada di dekatnya. Giang. Saya semakin berpikir. Tindakan-tindakan dia sebelumnya semakin terlihat disengaja. Bukan hanya sesuai selera estetika saya. Bahkan kebiasaan makan dan minum juga sama persis. Hingga kejadian yang sangat kebetulan sampai memutuskan mengadopsi kucing yang sebenarnya ingin saya pelihara. Sekarang dia malah mengenakan jubah mandi dan meminjam kamar mandi saya. Tak lama kemudian,
Muncul komentar baru. Duit 100%. Tokoh utama nanti pasti akan sengaja terpeleset di kamar mandi untuk membantu tokoh utama wanita masuk. Langsung setelah itu, di kamar mandi terdengar suara. Saya secara refleks mendekat dan mengetuk pintu ringan. Giang, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, hanya saja tergelincir sedikit. Sepertinya terkilir kaki. Memang seperti yang komentar katakan. Tidak bisa bergerak, kamu pakai baju dulu. Aku masuk lihat. Dorong pintu kamar mandi keluar. Aku lihat Giang duduk berselonjor di lantai. Di kepala masih ada beberapa tetes air. 2 cik ao coang tam yang turun sampai pinggang. Hanya cukup menutupi bagian penting saja. Menampilkan seluruh otot perut dan dada yang berotot. Sudut matamu sedikit memerah. Matamu yang berembun membawa kesan polos. Menatap langsung ke arahku, memikirkan bahwa dia sengaja menampilkan ekspresi ini untuk memikatku. Aku benar-benar ingin tertawa, tapi komentar-komentar itu tak kunjung berhenti. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Kapan nih bakal meledak nih? Pemeran utama merasa hatinya dipenuhi oleh api. Kemarahan, semacam panas di bagian bawah perut. Pemeran utama cepat-cepat bertindak. Pemeran utama pria sangat ngidam daging. Nggak tahan lagi. Aku memutuskan untuk menggodanya sedikit. Dia menunjukkan kekhawatiran. Aku membungkuk di depan wajahnya. Dengan lembut bertanya di mana kamu terluka. Saya perlahan mengangkat tangan. Perlahan menyentuh dagumu, mengangkat wajahmu melihat kiri dan kanan. Apakah kamu di sini atau di tempat ini? Jari saya perlahan meluncur turun dari leher, lalu terus mengikuti lekuk tubuhmu. Saya melintasi setiap lekukan otot dada dan perutmu. Kekar, Giang, pelan-pelan menelan. Adam bergerak lembut, wajahnya juga sedikit memerah. Dia tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan suara pelan. Tatapan panasnya terkunci pada diriku. Di dasar matanya terdapat sedikit kegelapan yang tertekan. Tapi saat dia membuka mulutnya, suara yang keluar tetap terdengar lemah dan menyedihkan. Tidak apa-apa, saya hanya terpeleset saja. Istirahat sebentar, nanti akan baik-baik saja. Segera saja komentar-komentar mulai bermunculan. Pria tinggi 1,88 meter. Terpeleset di kamar mandi, lalu secara tidak sengaja membuat istrinya melihat penampilannya setelah mandi. Tadi masih bilang terpeleset dan tidak bisa bangkit. Sekarang tiba-tiba hanya perlu istirahat sebentar sudah sembuh. Saya berpura-pura seolah-olah beban ini telah hilang. Menghela napas lega. Tidak apa-apa, silakan pakai baju. Setelah cukup beristirahat, pulanglah untuk memulihkan diri. Setelah mengucapkan itu, saya berbalik meninggalkan kamar mandi tanpa menoleh. Meninggalkan Giang sendiri dengan ekspresi penuh khayalan. Komentar terakhir sebagai penutup. Hahaha, ekspresi dari tokoh utama pria benar-benar sebuah karya seni. 2 label yang salah kirim untuk orang buta sudah hilang. Sejak kejadian kecelakaan kamar mandi itu, Giang, hari demi hari semakin tidak peduli lagi menyembunyikan niatnya. Seperti ingin menulis langsung tujuannya di wajah. Setiap beberapa hari dia mengundang saya makan bersama. Dan saya tidak bisa menolaknya. Dia memegang erat perut saya dalam tangannya. Kadang-kadang bahkan beralasan sibuk mendadak. Mengirim kode kunci rumah. Aku minta tolong lewat untuk memberi makan kucing. Begitu terus bolak-balik, hubungan kami semakin dekat. Yang aneh, komentar-komentar aneh itu juga tidak muncul lagi. Sampai sekarang, Giang belum melakukan apapun yang melewati batas. Jika bukan karena komentar aneh itu, saya benar-benar akan berpikir bahwa dia hanya seorang tetangga yang sopan dan baik hati. Hari ini setelah membeli seikat bunga kesukaan dari toko, saya sedang dalam perjalanan pulang. Tapi dengan cepat saya merasakan ada yang sedang mengawasi saya. Saya berhenti. Orang itu juga berhenti mengikuti. Tatapan dia tidak menunjukkan niat baik.
menilai saya dari atas sampai bawah. Saya langsung mempercepat langkah ingin menyingkirkan dia. Tapi sepertinya dia menyadari niat saya. Dia juga mempercepat langkahnya. B bahkan mengulurkan tangan hendak menangkap saya. Tepat saat itu sebuah tangan kuat menarik saya ke depan. Seluruh tubuh saya bersama buket bunga di tangan masuk ke dalam pelukan hangat. Itu adalah Giang, tanpa ragu. Dia langsung mengangkat kaki dan menendang kuat ke arah pria itu. Pria yang berubah menjadi BHONGLUONGMINNGUS. Giang saat ini memancarkan aura dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekejaman yang tajam. Alisku mengerut, tatapan penuh amarah. Pria itu melihat situasi tidak baik. Segera berlari pergi dengan cepat. Giang merengkuhku erat-erat, menyembunyikan kepala di lekuk leherku. Suara rendah berbisik di telingaku. Dia berani menyentuhmu. Kamu adalah milikku. Tubuhku perlahan rileks. Berpura-pura tidak mendengar kalimat itu. Hanya menepuk lembut punggungnya sebagai isyarat. Aku tidak sakit. Giang akhirnya melepasku. Tapi dari matanya masih tersirat sebuah keegoisan. Sulit untuk disembunyikan. Aku tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Berbicara pelan, pulanglah dulu. Baru sampai di depan rumah. Saya berniat untuk berbalik dan mengucapkan selamat tinggal. Tapi saat saya berbalik, saya melihat Giang bersandar di dinding. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Napasnya terengah-engah. Komentar-komentar yang sudah lama tidak muncul. Tiba-tiba muncul kembali di depan mata. Penyakit kerinduan akan tubuh pria utama kembali kambuh. Apakah karena buket bunga yang dipegang oleh pemeran utama wanita? Apa-apaan, jelas-jelas karena pelukan tadi yang memicu semuanya. Dan sepertinya kali ini lebih parah dari sebelumnya. Di dalam lift, saya melangkah maju untuk menolongnya. Tapi Giang malah menepis tangan saya. Berusaha berdiri tegak. Dia melangkah beberapa langkah ke depan. Aku hanya istirahat sebentar saja. Kamu pulang duluan saja. Tue. Komentar terus bermunculan. Pasti mau diam-diam mengambil pakaian tokoh utama perempuan untuk menenangkan. Kan, orangnya ada di depan mata. Kenapa masih tahan? Jangan. Tokoh utama perempuan, jangan pergi. Aku tidak mau menonton yang jenis polos begitu. Aku menghela napas pelan. Dengan tegas aku memutuskan untuk mengantarmu pulang duluan. Baru saja masuk rumah, Giang langsung mendorongku ke dinding pintu, menyembunyikan kepala di lekuk leherku. Seperti seekor anak anjing yang sedang mencium bau pemiliknya. Dia menghirup napas dengan puas. Sangat nyaman. Tue benar-benar ingin terus memelukmu seperti ini. Aku membiarkannya memelukku tanpa perlawanan. Setelah beberapa saat Giang mengangkat kepalanya. Mata sedikit buram memandangku. Suara penuh kekhawatiran. Aku sedang bermimpi, tapi kali ini sangat nyata. Napasku melekat erat padaku. Lalu di saat berikutnya, dia menempelkan bibirnya ke bibirku. Dengan lembut menggigit ujung lidah yang lembut. Perlahan menyelidik, menyentuh gigiku lalu perlahan membuka mulut. Aku merasa sulit bernapas, langsung menggigitnya dengan keras. Giang segera lepaskan aku. Rasa sakit membuat dia sadar sepenuhnya. Melihat aku dengan wajah memerah karena kekurangan oksigen. Dia baru sadar bahwa tadi bukan mimpi. Telinganya memerah seperti akan berdarah. Lalu langsung panik, segera berbalik dan lari masuk ke dalam kamar. Apa ini? Aku bahkan belum marah. Dia sudah berlari duluan. Tak rela aku membuka pintu kamarnya. Giang berbalut selimut. Seluruh tubuhnya tertutup kain. Hanya sepotong rambut yang terlihat. Aku maju menarik selimut itu dengan keras. Lucu sekaligus kesal. Apa maksudmu ini? Giang hanya menunjukkan sepasang mata yang sedikit berkabut. Suara tercekik. Apakah kamu merasa aku menjijikkan? Dua kata terakhir terasa ringan seolah hanya perlu aku mengangguk. Dia akan langsung runtuh. Aku melengkungkan bibir. Dengan nada santai aku berkata,
Kamu sedang membicarakan berpura-pura, takut gelap di lift, atau berpura-pura terpeleset di kamar mandi. Setiap hari dia mengawasi saya, diam-diam melihat saya tidur, mencuri pakaian saya, atau tentang kejadian tadi, dia mencium saya. Saya melihat Jiang Zi dengan tatapan menggoda. Mengangkat alis menunggu reaksinya. Jiang Zi melotot lebar. Wajahnya jelas menunjukkan rasa terkejut yang ekstrim. Kamu sudah tahu semuanya. Dia berbicara dengan suara gemetar dan terbata-bata. Matanya berkilauan oleh air mata. Maaf, jangan benci aku, boleh tidak? Matanya merah merona. Wajahnya penuh rasa kecewa seakan-akan jika aku hanya berkata satu kata, pergi, dia akan menangis terseduh-seduh di tempat. Aku menghela napas dan duduk di tepi tempat tidur. Perlahan mengangkat wajahnya, ujung jari menyentuh pelipis dengan lembut. Aku tidak membencimu, benarkah Giang? Matanya masih ragu saat menatap ke atas. Suara menjadi serak. Kau tidak merasa jijik padaku? Aku sudah melakukan begitu banyak hal kotor. Beberapa hari lalu seseorang yang mengaku ayah Giang datang sendiri kepadaku dan mengajak bertemu di kafe. Melihat pria paruh baya di depan, ada beberapa kesamaan dengan Giang. Saya melihat dia berdiri dengan serius dan membungkuk kepada saya. Nona Ha, saya mewakili Giang, meminta maaf kepada Anda. Saya benar-benar minta maaf. Selama beberapa bulan terakhir, Giang selalu mengawasi Anda secara diam-diam. Tetapi semua yang dia lakukan ada alasannya. Ayah Giang meneguk kopi dan kemudian perlahan berkata, ternyata setelah melahirkan, Giang, ibunya mengalami depresi pasca melahirkan. Setiap kali melihat bekas stretch mark di perutnya, dia semakin membenci Giang. Setiap kali Giang ingin mengharapkan pelukan dari ibunya, dia hanya memandangnya dengan tatapan jijik, lalu menyuruh pembantu untuk membawanya pergi. Saat itu Giang masih terlalu kecil untuk mengerti kenapa anak-anak lain semua dicintai oleh orang tua mereka, sementara dia tidak. Dia berpikir bahwa itu karena dirinya belum cukup baik. Jadi dia selalu berusaha melakukan segalanya sebaik mungkin. Tapi ketika dia membawa rapor dengan peringkat pertama di depan ibunya, yang dia terima hanyalah sebuah kalimat dingin. Jauh dariku Ra, aku tidak ingin melihatmu. Sedangkan ayahmu sibuk dengan pekerjaannya, berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Jadi hampir tidak pernah ada di rumah. Seorang ibu yang membenciku, seorang ayah yang menghilang, masa kecil yang kekurangan kasih sayang. Kepribadian Giang semakin hari semakin terasing. Luka psikologis dari masa kecil membuatmu mengalami rasa haus yang mendalam untuk kontak dengan Ra. Setiap kali penyakit kambuh tanpa bisa diobati, kulitmu seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Sakit sampai mati rasa. Ibu Giang, setelah mengetahui kejadian itu, hanya berkata dengan acuh tak acuh. Sakit yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh. Hati seperti teriris oleh pisau tajam. Darah mengalir deras. Sakit sampai tidak bisa bernapas. Sejak itu Giang benci disentuh orang lain. Menolak semua metode pengobatan. Setiap kali ada yang menyentuh, kamu akan merasakan seperti ada ribuan semut yang menggerogoti daging kulit. Ayah Giang menurunkan suaranya dengan suara penuh penyesalan. Setelah itu, aku mendapatkan banyak uang. Aku pikir aku bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Tapi aku tidak sadar bahwa aku telah melupakan mereka. Giang cukup umur sudah pindah keluar rumah dan tidak ingin bertemu lagi denganku. Setelah meninggalkan rumah, Giang hidup sendiri. Semakin bertambah usia, penyakitmu juga semakin parah. Ada kali kamu bahkan sakit sampai pingsan. Di tengah jalan, hari itu aku habis kerja dan kebetulan lewat. Dari jauh, aku melihat seseorang bersandar pada tiang lampu jalan. Seorang pemuda dengan wajah yang halus dan tegas. Saya mendekat perlahan dan menepuk bahunya. Kamu baik-baik saja, kan?
Perlukah saya antar ke rumah sakit? Ini Giang, wajahnya pucat banget, bibirnya tak berwarna. Kamu coba berdiri, tapi baru 2 langkah langsung pingsan. Ini, jangan pingsan ya. Kamu jatuh tersungkur, tubuhmu menindihku, menarikku jatuh bersamamu. Saya berusaha bangkit dan menahan tubuh agar kamu bisa bersandar di paha saya. Satu tangan menekan titik akupresur di filtrum. Tangan yang lain buru-buru memanggil ambulans. Di tengah hujan deras, Giang hanya merasa dirinya tidak lagi jatuh ke tanah yang dingin, melainkan seolah dipeluk oleh sebuah tangan hangat. Aroma lembut bunga ranran perlahan menyelimuti dia, sebagai sebuah penghiburan yang belum pernah aku rasakan dalam hidup. Rasa sakit seperti jarum menusuk seluruh tubuh perlahan mereda. Saat itu, aku egois berpikir bahwa, andai saja pelukan hangat ini hanya milikku sendiri. Kamu begitu baik. Aku menatap tangan yang dipegang erat oleh Giang, lalu menatap mata sulit dari para petugas medis di sekitarku. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa satu jari, satu persatu memaksa keluar dari tanganku. Aku mengusap lembut leher, tanganku merah karena digenggam erat. Memutuskan melakukan pekerjaan baik tanpa mencari pengakuan. Meninggalkan rumah sakit tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, aku menganggap hal ini sebagai kejadian kecil dalam hidupku. Lalu dengan cepat melupakan semuanya. Tak disangka bahwa keesokan harinya, Giang mulai mencari aku. Mengikuti aku dan mempelajari segala hal tentang hidupku. Mengubah dirinya menjadi tipe orang yang aku suka. Bahkan pindah tinggal tepat di samping rumahku. Sampai saat aku melihat komentar di layar, aku baru teringat semua hal. Nona H, saya harap Anda bisa mengerti. Karena keadaan keluarga, Giang menjadi orang yang memiliki sifat ekstrim. Ini adalah kompensasi untuk Anda. Ayah Giang mendorong selembar kertas putih yang sudah ditandatangani ke depan saya. Saya tahu Anda bisa membantu meredakan gejala Giang. Lebih dari itu, bisa dilihat bahwa anak itu suka padamu. Jika kamu setuju, tolong tetap di sisinya setiap kali serangan sakit datang. Uang bukanlah masalah. Setelah berpikir sejenak, aku diam-diam menerima buku itu. Benar. Jika kamu merasa tidak nyaman, bisa peluk aku. Giang menunduk dan menempelkan wajahnya ke bahuku. Tubuhnya sedikit gemetar. Air mata membasahi seluruh kain di bajuku. Lenganmu memelukku erat dengan suara tercekat. Maaf, jangan benci aku, ya. Jangan merasa aku menjijikkan. Kalau kamu tidak suka, aku tidak akan melakukan itu lagi. Maaf. Giang terus-menerus mengucapkan kata maaf. Hanya berharap aku tidak membencinya. Setelah itu kamu perlahan mengakui tentang kerinduanmu. Kontak kulitmu. Komentar meledak. Tokoh utama wanita ternyata sudah tahu dari sebelumnya. Menangis seperti ini sudah tidak ada lagi kesuraman. Benar-benar seperti anak anjing yang basah karena hujan. Tertangkap menangis dengan menyedihkan. Tokoh utama pria pasti tahu. Tokoh utama adalah tipe orang yang mudah tersentuh dalam situasi ini. Ya, sakit hati untuk masa kecil tokoh utama terlalu. Setelah hari itu, kami semua saling mengerti, tanpa ada yang mengingatkan tentang masa lalu. Melihat saya tidak menolak, rasa diri semakin jelas. Tidak perlu berakting lagi. Setiap pagi bangun tidur, rumah sudah dibersihkan dengan rapi. Meja makan sudah disiapkan dengan sarapan yang hangat. Kulkas penuh dengan makanan. Pakaian sudah dicuci dan dijemur dengan rapi. Bahkan pasta gigi juga sudah diperas siap pakai. Malam pulang kerja, meja makan sudah tersedia dengan hidangan kesukaan saya. Kamar mandi dengan air hangat sudah disiapkan dengan baik. Suhu yang pas. Merasakan kenikmatan hidup seperti nasi yang dihidangkan langsung ke mulut. Pertama kali aku mengalaminya. Selain kamu terus mengeluh tidak nyaman lalu minta menempel pada kura. Hidup seolah menjadi lebih tenang. Ketika bekerja, rekan kerja semua berkomentar bahwa akhir-akhir ini,
Wajahku terlihat jauh lebih segar. Hidup menjadi lebih damai. Bahkan komentar yang menggoda juga perlahan menghilang. Jiang Zi bersikeras ingin menjemputku setiap malam. Setelah kerja, katanya untuk menghindari situasi diikuti seperti sebelumnya. Tapi, orang yang paling sering mengikutiku bukankah dia sendiri? Jiang Zi dengan sangat tenang menjawab tidak peduli. Kalau ada yang mengikuti aku, hanya bisa aku sendiri. Saat aku berdiri di bawah gedung menunggu Jiang, Su Huin tiba-tiba memanggilku dari belakang. "Da Tiu Tue, kebetulan lewat. Tidak apa-apa, aku antar kamu pulang ya." "Tidak perlu, Su Huin. Aku sedang menunggu orang." "Begitu ya, baiklah." Dia tersenyum sopan. Tapi saat itu tepat waktu. Angin sepoi-sepoi meniup rambutku berantakan. Melihat itu, kakak senior hendak mengulurkan tangan membenarkan rambutku di belakang telinga. Aku langsung melangkah mundur. "Iya kakak senior, biar aku yang melakukannya sendiri." Di sudut mataku, aku melihat Giang berdiri agak jauh. Tatapan dinginnya menatap tajam ke arah kami. Aku buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada kakak senior. Lalu berlari cepat ke arah Jiang Zi. "Ayo pergi." Jiang Zi tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam mengemudikan mobil. Tapi jelas, saya bisa merasakannya, suasana di sekelilingnya sedang menurun. Melihat wajah Jiang Zi, saya tahu dia sedikit tidak senang. Lalu saya membuka mulut untuk menjelaskan. "Itu adalah kakak seniormu. Dia cukup antusias. Hanya ingin mengantarmu pulang saja." Giang Ciumot Tieng Ertenyo. Saya tidak terlalu memperhatikan. Hingga pagi berikutnya, sarapan di meja hilang. Malam hari, juga tidak ada yang menyiapkan air hangat di kamar mandi. Aku pikir mungkin Giang juga sedang sibuk. Bagaimanapun, siapa yang punya waktu melakukan hal-hal ini setiap hari, kan? Tapi selama beberapa hari aku tidak bertemu dia. Dalam hati aku tiba-tiba merasa kosong. Aku mengetuk pintu rumah sebelah. "Apakah Giang ada di rumah?" Tidak ada jawaban, tapi aku mendengar dari dalam. Terdengar beberapa kali suara kucing mengeong dengan panik. Kucing kecil menggaruk pintu terlihat cemas. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku memasukkan kata sandi dan mendorong pintu masuk. Di dalam ruangan gelap gulita, tirai tertutup rapat. Di lantai berserakan beberapa botol minuman keras berguling. Giang meringkuk di sofa dengan napas terengah-engah. Rasa jenuh penuh dengan keringat dingin. Saya segera membantu dia bangkit agar kepalanya bersandar di bahu saya. Dari jauh, dia lemah mengangkat tangan ingin mendorong saya pergi. Suara seraknya disertai sedikit terisak. "Kamu pergi saja, saya tidak butuh kamu." Komentar kembali meledak. Tokoh utama pria masih marah. Perkara kakak senior membantu tokoh utama wanita menyisir rambut. Ini benar-benar si kecil yang sangat cemburu ya. Perempuan utama bisa langsung mendorong jatuh. Pria utama menggunakan dungon tainang cm cua chow yelen. Sodo cham raichi aoroi noichu sin toidi. Toi secoan, kong fai, ti neng dong bin luan naira. Toi den mat. Hin nuneng dong nai cisut hien hi. Giang kehilangan kendali emosinya. "Kalau begitu, aku harus bertanya, apakah kamu sedang cemburu?" Air mata hangat Giang jatuh ke pipinya. Tangan saya membakar sebuah luka dalam di hati. Dia tidak mendorong saya lagi, hanya menunduk, matanya merah berkaca-kaca. Tak lama kemudian, suara penuh ketidakpuasan dari Giang terdengar di telinga saya. "Aku punya alasan apa untuk cemburu? Aku dengan status apa untuk cemburu? Tampakku, hidupmu tetap tidak berubah apa-apa." Baru selesai bicara, Giang tiba-tiba mendorongku ke sofa. Memegang erat leherku, tanganku diangkat ke atas kepala. Napasnya tercium bau alkohol, mabuk sampai membuat orang lain terasa melayang. Cahaya remang-remang di dalam ruangan secara tidak sengaja menciptakan suasana yang samar. Gigi menunduk, setiap tetes air mata jatuh di kulitku yang panas.
Napasnya melilitku, lalu bibir itu menutupi, membawa rasa alkohol dan rasa asin dari air mata. Aku melepaskan diri dari ikatannya, mengangkat wajah itu dengan tangan, mencium kembali secara aktif. Giang terkejut, matanya penuh kekaguman. Aku menatap langsung ke matanya dengan suara serius. Aku suka padamu. Mungkin saat dia mengetuk pintu rumahku, lalu memberiku kue kering buatan tangannya, dengan bentuk yang semua adalah motif yang aku suka. Tapi seseorang bisa memanggang kue kering seperti itu. Enak seperti itu. Bagaimana mungkin Sao bisa menjadi orang jahat? Jadi setelah itu, meskipun tahu hal-hal yang dia lakukan, aku juga tidak terlalu terkejut atau khawatir. Atau mungkin saat di dalam lift, ketika dia buru-buru melindungiku, membuat jantungku berdetak sangat cepat sampai tak terkendali. Mungkin juga saat aku mengerti rasa sakit di balik Giang yang menyakiti hatiku, seperti ada tangan yang mencengkeram erat. Sakitnya menusuk, tak bisa ditahan. Giang benar-benar terkejut, berceloteh seolah tak percaya dengan telinganya. Apakah aku sedang bermimpi? Aku menunduk, menempelkan bibir ke bibirnya lalu menggigit keras. Suara saya terdengar penuh ejekan. Sekarang bagaimana? Di sisi Giang sendiri, dia menempel sampai tidak mau pulang lagi. Dia manja minta pindah ke rumah Chung. Aku tidak tahan dengan sikap manjanya itu. Akhirnya aku mengangguk setuju, membayangkan pulang dari lab ke rumah. Ada suami kecil seperti kucing. Tempat tidur yang hangat, benar-benar hidup nyaman tiada duanya. Setelah resmi tinggal bersama, perasaan Rang terbuka jelas saat memasak. Dia hanya mengenakan celemek saja. Otot-otot kuat terlihat dari tepi kain. Aku berusaha tenang, mengambil gelas dan meneguk air. Setelah mandi dia hanya membungkus handuk di pinggul. Matanya jernih berkilau menatapku penuh harap. Melihat saya tidak memperhatikan, dia sedikit kecewa. Diam-diam mengganti pakaian tidur dan dengan patuh masuk ke selimut. Tatapannya masih penuh harapan melihat saya. Kemudian saya membungkuk dan mencium lembut sambil berkata, "Selamat tidur ya." Setelah itu saya berbalik, mematikan lampu tidur dan tidur nyenyak sampai pagi. Pagi berikutnya melihat lingkaran hitam di bawah mata Jiangzi. Saya tidak bisa menahan tawa. Giang di rumah saya. Bahkan lebih akrab daripada rumahnya sendiri. Saya mencari barang di rumah tapi tidak ketemu. Cuma perlu panggil Giang sekali. Belum sampai 3 detik dia sudah langsung menyerahkannya ke tangan saya. Misalnya hari ini, dia menemukan potongan buku yang Cha Giangsu berikan padaku. Jari-jari yang mengepal hingga pucat. Kapan dia mencarimu? Aku terkejut dan segera membuka mulut untuk menjelaskan. Bukan, kamu tidak mendengarkan penjelasanku. Buku ini adalah milik ayahmu sebelumnya. Giangsu dengan dingin memotong ucapanku. Apakah karena uang ini, kamu bersamaku? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya menerima saja tapi belum pernah mengisi apapun. Aku sebenarnya berniat mencari waktu yang tepat untuk memberitahumu. Melihat wajah Giang sendiri, aku hanya merasa semakin aku menjelaskan, semakin bingung. Kami terjebak dalam perang dingin. Dia diam. Pagi bangun masih menyiapkan pasta gigi untukku. Ketiga makan tetap disiapkan lengkap. Tapi saat aku mencoba mengobrol di meja makan, dia hanya diam menunduk makan tanpa menjawab. Pakaian aku tetap dicuci bersih dan dijemur rapi. Tapi dia tidak lagi manja seperti dulu. Bahkan saat tidur, Giang juga membelakangi aku. Tapi aku tahu dia diam-diam menangis. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Saya bangkit dan menarik selimutnya. Langsung duduk di atasnya. Dia menatap langsung ke mata merah itu. Karena saya suka kamu, jadi saya di sini bersamamu. Bukan karena hal lain. Jiang tetap keras kepala BHOLUANMINHNGUYE. Saya tidak percaya kecuali kamu membuktikannya. Aku menunduk, menekan tubuhku dan menciumnya. Menggunakan lidah yang lembut perlahan membuka bibirnya.
Lalu aku lelah sampai tidak bisa bernapas. Giang tiba-tiba membalikkan badan dan menekanku. Dengan suara serak berbisik penuh rasa kesal di telinga. Tue, aku belum selesai. Kamu tidak peduli padaku lagi. Ya, aku tidak bisa menahan sikap manja itu. Hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Akhirnya Giang menunduk, dengan lembut mencium air mata di sudut mataku. Tapi saat itu aku bersumpah. Lain kali aku pasti tidak akan menggunakan cara ini untuk menenangkannya. Aku dan Giang sudah berpacaran selama 1 tahun. Ayahnya kembali menemui aku, bertemu di kafe yang sama seperti sebelumnya. Aku berpikir sangat lama. Akhirnya, aku tetap memutuskan untuk memberitahu Jiang tentang pertemuan ini. Kami berdua sedang berpelukan di sofa. Jiang setelah mendengar, diam-diam memelukku, lalu mengelus-elus. Kepala lembutnya menempel di lekuk leherku seperti seekor kucing. Kamu terus pergi, tapi jika dia ingin kamu berbagi tangan dengan aku, jadi jangan dengarkan apapun yang mereka katakan. Ketika bertemu lagi dengan ayah Giang, wajah tampannya berusia paruh baya. Di wajahnya sudah terlihat beberapa garis waktu. Tanpa basa-basi, dia langsung ke pokok permasalahan. Nona berjanji, saya tahu kamu dan anak saya sedang bersama. Jadi hari ini saya ada sesuatu yang ingin saya minta tolong padamu. Jelas dia adalah seorang sesepuh, tetapi nada suaranya penuh dengan rasa hormat yang jarang saya temui. Saya ingin meminta tolong padamu untuk mengantar Giang pulang, membantu dia memperbaiki hubungan dengan ibunya. Semua ini adalah kesalahan saya, karena terlalu meremehkan keluarga, sehingga membuat semuanya menjadi seperti sekarang ini. Sekarang kondisi ibu sudah jauh lebih stabil. Sedangkan Giang, setelah bersama Anda, kondisinya juga membaik setiap hari. Jadi saya pikir, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda membawa dia pulang. Untuk makan bersama keluarga. Saya melihat pria di depan saya. Dalam ucapannya penuh dengan ketulusan. Aku mengangguk pelan. Aku tidak bisa mengganti gigi dan memutuskan apapun sendiri. Tapi aku akan berusaha menyampaikan pesan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cha Giang, aku keluar dan menggenggam tangannya. Giang tidak berkata apa-apa, hanya menatap dingin, menatap Cha yang sedang melangkah keluar di belakangku. Cha Giang agak bingung dan terbata-bata membuka mulut. Xiao, akhir-akhir ini kamu baik-baik saja, kan? Anak ibu dan ayah sangat merindukanmu. Lalu Giang menutupi setengah wajahnya dengan syal, menyembunyikan ekspresinya. Aku dengan lembut menghapus salju yang menempel di alisnya, tersenyum berkata, ayo, kita pulang. Akhirnya Giang memutuskan untuk mengantar saya pulang makan nasi, yang berarti memperkenalkan diri kepada orang tua. Saya seharusnya merasa tegang, tapi malah sangat tenang. Sementara Giang duduk gelisah, sampai terlihat jelas ketegangannya saat dia menggenggam tangan saya dan masuk ke villa keluarga Giang. Dia memegang tangan saya dengan lembut. Telapak tangan sudah basah oleh lapisan keringat tipis. Di meja makan, aku berhadapan dengan wanita yang agak mirip. Giang sopan tersenyum. Halo tante, aku pacar Giang. Namaku Hatue. Waktu telah meninggalkan beberapa jejak di wajah anggun miliknya, tetapi tidak menghilangkan aura dingin yang mulia. Nyonya Giang berkata dengan tenang, saya sudah mendengar tentang urusan kalian berdua. Di samping ayah Giang sedang sibuk mengarahkan para pembantu menata hidangan. Setelah semua hidangan tersaji, beliau duduk. Pada saat itu, Ibu Giang mengambil sepotong makanan dan memberikan kepada Giang sendiri. Ibu ingat kamu suka makanan ini. Kemudian beliau mengambil sedikit makanan dan menaruhnya di piring. Saya dengan tenang berkata, menantu baru nanti sering-seringlah pulang ke rumah ya. Setelah Giang sendiri menghadapi perubahan dari ibunya, matanya diam-diam memerah. Setelah makan, Ibu Giang menarik saya ke kebun untuk menghirup udara segar. Menuju saya secangkir teh bunga.
Ibu Giang perlahan berbicara banyak hal. Akhirnya beliau melepas gelang giok di tangan. Dengan lembut memakaikannya di pergelangan tanganku. Ibu merasa bersalah pada Giang. Semoga kamu bisa menggantikan ibu untuk memperlakukan dia dengan baik. Beliau diam-diam menghapus air mata di sudut mata. Tatapannya berhenti pada bunga-bunga baru yang mulai mekar di taman. Setelah kembali, Giang Tiep Kuan perusahaan keluarga. Ayahnya hanya tersenyum dan berkata, "Ayah sudah tua, tidak lagi punya tenaga untuk mengurus semuanya." Karena itu, Giang sangat sibuk sampai tak ada waktu. Setiap kali pulang, dia memelukku dan manja. Seandainya aku tahu seperti ini, aku tak akan menerima kekacauan ini. Sekarang kamu bahkan tidak punya waktu untuk bersamaku. Tidak. Aku tidak mau pergi bekerja. Aku hanya ingin di rumah mencuci pakaian dan memasak untukmu saja. Aku tertawa dan menepuk punggungnya seperti menenangkan seorang anak kecil. Baiklah, ayo kamu pergi bekerja. Aku juga harus pergi, kalau tidak akan terlambat. Tahun kedua, aku mengantar Giang pulang untuk merayakan tahun baru bersama keluarganya. Pertama kali bertemu orang tua calon istri. Dia begitu gugup sampai terus mengganti pakaian. Terus bertanya padaku, apakah ini bagus atau yang kia lebih cocok. Bahkan sudah menyiapkan sebuah perkenalan diri. Bergumam menghafal. Melihat dia gugup seperti itu, aku tidak bisa menahan tawa lalu menghibur dengan lembut. Orang tuamu kan bukan pemakan daging manusia. Jangan terlalu tegang ya. Baru saja tiba di rumah saya. Orang tua saya sudah dengan antusias mengelilingi. Terus-menerus memuji dia tampan. Mungkin karena dia belum pernah menerima sambutan hangat seperti ini. Giang tampak begitu canggung hingga tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa menggenggam tangan saya di bawah meja. Melihat itu, saya segera bersuara untuk menyelamatkan situasi. Ayo, ayah dan ibu makan dulu. Tahun ketiga. Semuanya terjadi secara alami. Kami menikah. Tidak menyangka Jiang Zi takut menikah. Malam sebelum hari pernikahan, dia memeluk saya. Tidak henti-hentinya. Apa yang harus saya lakukan? Tuan, saya sangat gugup. Saya menggertakkan gigi. Kamu sebelumnya berhenti tetapi tidak ingin berhenti. Kemudian Giang memelukku dengan penuh kepuasan. Perlahan mencium dahi dan sudut mataku sambil berbisik. Aku mencintaimu, Tue. Aku mengantuk, tetapi tetap berusaha untuk tetap terjaga. Akhirnya jangan takut, kita akan memiliki rumah yang bahagia. Cinta yang pernah kamu kekurangan. Aku akan menggantikan semua kompensasi untukmu. Versi luar, saat baru jatuh cinta, Giang, suatu malam. Aku sedang bingung menekan nomor untuk memanggil bantuan. Tapi sinyal di dalam lift sangat buruk. Harus mencoba berkali-kali baru bisa terhubung. Ketika membuka mata, aku melihat Giang memegang teleponku sambil menangis. Aku mendekat. Sekilas layar utama adalah ponsel saya. Bagian atas adalah pesan yang saya dan kakak kirimkan satu sama lain. Sedangkan bagian bawah saya belum sempat baca sudah tertidur. Kakak kecil, kamu ada di sana tidak? Aku ada. Kenapa kakak? Kakak, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah lama ingin aku katakan padamu. Katakan saja cepat, aku sudah ngantuk. Di bawah sana adalah sebuah surat cinta panjang dari kakak senior. Yang sangat emosional. Saya baru saja selesai membacanya. Pandangan saya menjadi gelap. Kakak senior, dia menyakitiku dengan sangat parah. Saya segera mendekat ke Jiang Zi untuk menjelaskan. Tapi dia sama sekali tidak mau mendengar. Suara dia bergetar. Apakah kamu masih mencintaiku? Apakah kamu sudah menyukai orang lain? Dia lalu membuka laci meja samping tempat tidur. Mengambil sebuah kalung berwarna hitam. Mata merahnya memancarkan tatapan yang sekaligus menyedihkan dan keras kepala. Tidak boleh ditinggalkan dan juga tidak boleh menyukai orang lain. Setelah itu, Jiang Zi, pada dasarnya, tidak pernah mendengar permohonan maafku lagi. Hari berikutnya, Jiang Zi mengambil teleponku.
sembarangan mengirim pesan untuk izin cuti 3 hari. Selama 3 hari itu saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Nanti ketika bertemu kakak saya buru-buru menjelaskan. Karena saya sudah punya pacar. Dia cemburu jadi menghapus VX-nya. Jika ada hal mendesak, silakan langsung telepon saja. Setelah itu saya menarik gigi saya sendiri dan mengambil foto. Mengunggahnya untuk menyatakan kepemilikan di lingkaran teman. Jadi itu adalah kesalahpahaman. Raksasa super besar ini akhirnya berakhir juga.